Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali bersama-sama dapat mengikuti belajar bareng Kitab Kejadian. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami, untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, setelah beberapa waktu kita tidak mengikuti program ini, tidak ada karena ada doa Pentakosta dan beberapa persiapan-persiapan lain. Mari Bapak Ibu, di sore hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian. Dan saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-39, yang mana saya memberikan sebuah judul yaitu Awal yang Baru Lagi. Awal baru lagi. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kejadian ini ada beberapa awal. Ya, yang pertama ketika langit dan bumi dijadikan, ketika peristiwa penciptaan. Kemudian kita melihat lagi ada keturunan Set yang itu menjadi awal yang baru bagi nantinya datangnya juru selamat dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian setelah itu ada lagi kita melihat peristiwa air bah di mana Tuhan karena keadilannya dia menghukum dunia ini, manusia berdosa dan hanya Nuh dan keturunannya yang diselamatkan. Sehingga dari keturunan Nuh inilah kita melihat terus turun. Kemudian nanti sampainya Sang Juru Selamat dalam pribadi Yesus Kristus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan rencana penyelamatan Tuhan dalam kehidupan manusia yang berdosa. Kita melihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita lihat bagaimana awal yang baru ini. Dan di waktu yang lalu kita sudah belajar kehidupan setelah air bah. Nuh menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi karena hanya dia dan keluarganya yang ada, yang selamat. Sehingga kita melihat bagaimana dia menjadi orang yang berkuasa, sekuat-kuatnya dia, sejauh apa yang bisa dia kuasai, itu pasti dia akan kuasai, dia kerjakan. Namun kita melihat juga bagaimana ada bahaya ketika kita punya kuasa. Nuh kemudian mabuk oleh anggur, dia lupa diri, dalam keadaan tidak sadar, kemudian terjadi peristiwa tiga anak Nuh itu ya. Ada Sem, Ham, dan Yafet. Ham yang kemudian melihat ketelanjangan ayahnya dan memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Kemudian Sem dan Yafet mereka berjalan mundur, tidak melihat ketelanjangan ayahnya, menutupi kemaluan ayahnya. Dan setelah Nuh sadar, dia memberkati Sem dan Yafet, tetapi kemudian memberikan kutuk ya pada Ham. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bahaya ketika kita punya kuasa, patut kita terus sadar diri, tidak lupa diri, dan terus ingat kepada Tuhan yang memberikan kita kuasa, sehingga kuasa yang kita dapatkan atau kedudukan atau apapun itu tidak merugikan orang lain, tetapi membawa manfaat, membawa dampak. Dan kita lihat Bapak Ibu, kita kembali melihat ada silsilah ya. Kitab Kejadian ini tidak lepas dari silsilah-silsilah. Bahkan di Alkitab kita bisa melihat berbagai macam catatan tentang silsilah. Mengapa kita perlu belajar silsilah? Ya, apa pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau saya bandingkan dengan mungkin kehidupan saya sebagai ada darah Bataknya ya, keturunan Batak, gimana orang sangat mementingkan bagaimana nomor berapa keturunan ini, anaknya siapa, kakeknya siapa, sehingga mereka meruntut, oh ternyata nenek moyangnya ini. Kemudian mereka bisa memperhitungkan kedudukan dalam arti siapa yang lebih tua.
siapa yang lebih muda, siapa yang harus dipanggil dengan panggilan atau sebutan tertentu, dihormati lebih dan lain sebagainya. Bagaimana posisinya ketika dalam adat, ketika dalam satu acara, sehingga orang tidak salah, tidak keliru. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita penting untuk belajar silsilah? Tentu kalau kita melihat dalam firman Tuhan untuk kita mengerti perihal nenek moyang kita, bagaimana mereka bukan hanya siapa, tetapi kehidupan mereka dan lain sebagainya. Dan secara khusus kita melihat di Kejadian pasal 10 akan kita baca. Kejadian pasal 10 mulai ayat yang pertama. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Hewi, orang Arki. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon, arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adama, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Heber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arapaksat, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksat memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmawet, dan Ziyerah. Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktam. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikir, kalau kita renungkan, mengapa kita perlu baca ya nama-nama seperti ini? Karena ini perihal keturunan dari bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu nama-namanya tidak familiar bagi kita. Tidak seperti nama-nama di Indonesia. Ya, kadang kita harus sulit untuk membaca, melafalkannya. Ada Eber, ada Sela, kemudian Pelek, Yoktan, Hasarmawet, Yerah, dan lain sebagainya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa pentingnya kita belajar silsilah? Bahwa kalau kita melihat ini terjadi setelah peristiwa air bah. Artinya Tuhan
meneruskan rencananya. Artinya Tuhan kemudian tidak selalu menghukum manusia. Ada satu kesempatan yang baru, ada satu awal yang baru yang Tuhan berikan lewat seorang Nuh. Bahkan bagi seorang Ham yang telah dikutuk oleh Nuh ya karena perbuatannya, tetap dia menurunkan keturunan-keturunan yang walaupun kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian itu nantinya menjadi musuh dari orang Israel, musuh dari bangsa Yahudi. Bahkan ada kesan-kesan kerajaan yang buruk ya, misalnya Niniwe, misalnya Babel, ya dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat turunnya dari mana? Turunnya dari seorang Ham. Mengapa kita perlu belajar silsilah? Tentu bukan untuk kita rasis atau membeda-bedakan. Karena ada orang seringkali kemudian menghubungkan, wah ini keturunan dari orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Ini keturunan dari orang-orang yang kemudian nantinya diberkati Tuhan, bangsa yang tidak diberkati, bangsa yang diberkati, dan lain sebagainya. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tidak memandangnya secara rasis, secara pembedaan, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, mereka yang sudah lahir baru, itulah mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 3, mulai ayat yang ke-34 tentang Juru Selamat Yesus Kristus, mulai dari ayat 34 ya kita baca, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari keturunan mana Yesus Kristus lahir? Dikatakan ternyata dari jalur Sem, anak Nuh. Ini yang kemudian menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk kita merunut Bapak Ibu saudara sekalian bahwa rencana keselamatan dari Tuhan itu terus ada. Bapak Ibu saudara sekalian artinya bahwa ada rencana Tuhan yang begitu besar, baik lewat air bah, baik lewat keturunan Nuh, baik lewat seorang Sem. Dari sinilah kita belajar Bapak Ibu saudara sekalian ternyata memang kita perlu belajar tentang silsilah ini untuk paham, untuk mengerti. Dan kemudian juga kita bisa bertanya, bisa merenungkan mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, dan mengapa bisa begini. Nah ini Bapak Ibu, kita melihat ada awal yang baru, bahwa Tuhan tidak terus menghukum umatnya, bahwa Tuhan ini menggenapi janjinya yang dari peristiwa di Taman Eden Bapak Ibu bahwa akan ada datang seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala iblis misalnya. Dan ternyata itu kita melihat dari jalur Adam, kemudian Set, kemudian ada jalur Nuh, ada jalur Sem. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita melihat, tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemudian ini terus sampai ke bawah, sampai tadi dikatakan ada Abraham Bapak Ibu. Ada Abraham. Mengapa kita belajar seperti ini bahwa ada awal yang baru, bahwa rencana Tuhan itu terus berlanjut dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana pertanyaannya dengan kita sebagai orang-orang di perjanjian baru? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang kemudian dari bangsa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak akan melihat dengan detail kita dari jalur mana, tetapi satu hal kalau dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Segala bangsa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, segala bangsa. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ada awal yang baru lagi kemudian dari mana Bapak Ibu? Dari iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu kemudian menjadi kecil hati, wah saya bukan keturunan dari jalur Nuh, dari jalur Sem, tetapi saya dari mana, orang Indonesia gitu ya. Kadang kita mikir, tapi kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian dalam firman Tuhan bahwa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dalam arti sederhana bahwa keselamatan itu juga sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita sekalian. Karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak kecil hati, kita belajar tentang silsilah dari bangsa Yahudi, orang Israel, tapi kita juga tahu ada awal yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus membuat kita juga menerima keselamatan yang tadinya hanya dijanjikan kepada keturunan Abraham, keturunan bangsa Israel, tetapi bagi kita sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman di dalam Dia, maka berkat itu pun sampai kepada kita yang beriman kepadanya. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya. Kita yang bukan siapa-siapa, ternyata kita oleh anugerah-Nya diselamatkan. Oleh anugerah-Nya kita dimasukkan dalam hitungan orang-orang yang mendapat berkat Abraham, berkat keselamatan itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk paham, mengerti Tuhan, dan belajar untuk bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang mana kami bukan siapa-siapa, bukan termasuk hitungan dari bangsa Israel Tuhan, tetapi Engkau yang melayakkan kami, bahkan oleh darah-Mu kami diselamatkan, kami dijadikan sebagai satu anggota keluarga Allah. Mampukan kami terus bersyukur dan mengingat kasih-Mu, dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.